Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kisah bermula ketika kaum muslimin di kota Mekah mendapat gangguan dari kaum kafir Quraisy. Mereka mendapat tekanan, celaan, serangan hingga siksaan. Rasulullah begitu berduka melihat keadaan kaumnya. Hingga pada akhirnya diputuskan agar muslimin berhijrah ke negeri Habasyah. Berangkatlah sekitar 80 orang muslimin dan muslimat ke negeri Habasyah. Mereka menempuh perjalanan darat yang panjang dan menyeberangi laut dengan kapal. Mereka diterima dengan baik begitu sampai di Habasyah. Muslimin hidup dengan tenang, aman, dan bebas beribadah. Hingga kemudian Quraisy geram dengan perlindungan Raja Habasyah pada muslimin. Dikirimlah 2 utusan Quraisy yang paling cerdas berdiplomasi untuk menghadap Raja Najasyi. Kedua utusan tersebut yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash yang saat itu masih kafir. Mereka membawa hadiah yang sangat banyak untuk mengambil hati sang raja. Sang raja pun menerima dengan baik karena sebelumnya telah mengenal Amr bin Al-Ash. Amr pun segera angkat bicara. "Paduka Raja, tiba di negeri Anda para pengacau dari kaum kami. Mereka telah murtad dari agama nenek moyang kami, menyembah berhala, dan tidak pula menganut agama Anda Nasrani. Sehingga kami berdua diutus pimpinan kaum kami Abu Sufyan untuk meminta Anda melepaskan mereka kepada kami. Kaum merekalah yang lebih tahu apa yang diakibatkan agama baru itu." An-Najasyi pun meminta pendapat para nasihat kerajaan. Mereka pun berbicara hal senada dengan utusan Quraisy. Namun sang raja justru enggan dan bersikap bijak. "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sebelum mendengarkan keterangan langsung dari mereka sendiri." Maka diundanglah muslimin ke istana Raja Habasyah. Mereka datang, mengucapkan salam, dan segera duduk di tempat yang telah disiapkan. Amr bin Al-Ash segera menghardik, "Mengapa kalian tak sujud kepada raja?" Muslimin pun menjawab, "Kami tidak sujud selain kepada Allah." Mendengar jawaban tersebut, justru Raja An-Najasyi merasa kagum dan simpati. "Apa yang sebenarnya kalian anut?" tanya sang raja. Mewakili muslimin, sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib pun menjawab, "Paduka Raja, kami sama sekali tidak menciptakan agama baru. Akan tetapi Muhammad bin Abdillah telah diutus oleh Rabb-Nya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar. Sebelumnya kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan, menyembah api, memutus silaturahmi, memakan bangkai, berbuat zalim, tidak menghormati tetangga, dan yang kuat memangsa yang lemah. Allah lalu mengutus seorang Rasul yang kami ketahui asal-usul dan garis keturunannya. Kami percayai kejujurannya, sifat amanahnya, dan kesuciannya. Beliau memerintahkan kami menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan berhala dan bebatuan. Beliau memerintahkan kami untuk selalu jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik pada tetangga, menjauhi yang haram, dan menghargai darah atau nyawa. Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu, dan memakan harta anak yatim. Kami pun beriman dan mengikuti ajarannya dan menjalankan apa yang beliau bawa. Sekarang kami hanya beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya." Demikian Ja'far memberikan penjelasan. Raja Najasyi pun meminta dibacakan tentang ajaran yang disampaikan Rasulullah. Ja'far pun kemudian membacakan surat Maryam ayat 16 hingga 24. Najasyi dan uskup kerajaan langsung menangis begitu mendengar kisah Maryam dalam ayat tersebut. "Apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam berasal dari sumber yang sama," ujar Raja An-Najasyi. "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selama aku masih hidup." Lanjut An-Najasyi kepada utusan Quraisy. Amr bin Al-Ash pun marah besar. Ia keluar dari istana Habasyah sembari merencanakan esok hari ia akan memberitahukan pada sang raja bahwa umat Islam meyakini Isa sebagai Rasul Allah dan bukan anak Allah sebagaimana yang diyakini An-Najasyi dan Nasrani pada umumnya. Benar saja, keesokan hari Amr bin Al-Ash menemui Raja An-Najasyi lagi seraya berkata, "Paduka Raja, mereka telah menjelaskan banyak hal kepada Anda, namun mereka juga menyembunyikan banyak hal.
Mereka telah menuduh dan meyakini bahwa Isa hanyalah seorang hamba. Raja Habasyah pun kembali memanggil Ja'far bin Abi Thalib. Saat ditanya hal tersebut, Ja'far yang juga kakak dari Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib tersebut menjawab, "Kami mengatakan tentang Isa sebagaimana yang diajarkan Nabi kami. Sungguh Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau adalah kalimat Allah yang dihembuskan kepada Maryam, sang perawan suci." Lagi-lagi reaksi Raja An-Najasyi justru bukannya menolak melainkan meyakininya. Sang pemimpin beragama Nasrani itu meyakini bahwasanya Nabi Isa bukanlah putra Allah. Ia pun berkata, "Demi Allah, memang Isa bin Maryam tidaklah keluar dari apa yang kau ucapkan, walaupun seruas jari pun." Sontak jawaban An-Najasyi membuat utusan kafir Quraisy kaget dan kecewa. Mereka pulang dengan membawa hadiah yang ditolak kerajaan Najasyi. Kepada muslimin, sang raja berkata, "Kalian boleh tinggal dengan aman di negeri ini. Barang siapa berani mengganggu kalian, aku akan menindaknya secara tegas. Aku tidak sudi untuk disuap dengan segunung emas sekalipun untuk mengganggu salah seorang di antara kalian." Namun pernyataan An-Najasyi yang membenarkan ucapan muslimin tentang Nabi Isa justru membuat negeri Habasyah gonjang-ganjing. Para uskup kerajaan Habasyah berbisik-bisik di belakang raja. Rakyat Habasyah dibuat heboh. Raja An-Najasyi dikabarkan telah keluar dari agama Nasrani karena menganggap Nabi Isa hanyalah hamba dan utusannya. Rakyat siap memberontak kepada An-Najasyi. Tibalah ketika aksi kudeta itu tiba. Raja Najasyi telah bersiap dengan baju perangnya. Muslimin diminta menaiki kapal dan berlindung dari kekacauan dalam negeri. Sebelum keluar menghadapi pemberontak, sang raja menulis sebuah pernyataan dalam sebuah kulit hewan. "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan penutup para rasul. Aku juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasul Allah. Beliau adalah ruh yang berasal dari Allah dan kalimatnya yang ditiupkan ke rahim Maryam." Begitu berdiri tegap di hadapan rakyat yang memberontak, An-Najasyi menunjukkan pernyataannya yang tertulis dalam kulit tersebut. Sungguh di luar dugaan, rakyat Habasyah tiba-tiba membubarkan diri. Mereka tak jadi memberontak dan memilih meredam amarah. Bahkan rakyat Habasyah nampak senang dan menerima pengakuan sang raja. Lebih dari itu, banyak di antara rakyatnya yang kemudian turut beriman dan berislam. Saat An-Najasyi wafat, Rasulullah bahkan sholat ghaib untuk menyolati jenazah sang raja. Itulah satu-satunya sholat ghaib yang dilakukan Rasulullah seumur hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah menyolati jenazah An-Najasyi yang dimakamkan di Habasyah, sementara Rasulullah sholat jenazah bersama para sahabat di Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.